Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran sahabat semua dalam acara Tahdzibul Qos Khilafatul Muslimin ke-12 wilayah Surabaya Raya pada hari Selasa 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah catat semua yang hadir di sini sebagai amal soleh di sisinya kelak. Dan mudah-mudahan para sahabat kita yang belum bisa hadir, mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya Allah mudahkan untuk hadir. Saya di sini sebagai pemandu acara Tahdzibul Qos. Untuk yang pertama akan menyampaikan tentang pemateri pertama, materi pertama yaitu dalam Tahdzibul Qos malam ini adalah tentang kekhalifahan Islam. Insya Allah akan disampaikan beliau Ustadz Aminuddin. Langsung kepada mungkin langsung saja kepada beliau Ustadz Aminuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Afan, tadi acara skors sebelum untuk penyampaian materi tentang kekhalifahan Islam, mari kita buka kembali acara Tahdzibul Qos ini dengan bacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi insyaallah disampaikan beliau Ustadz Aminuddin tentang kekhalifahan Islam. Kepada beliau waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ba'atsahu Allah ta'ala lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira wa ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita ini betul-betul akan menuai, akan menuai seperti apa yang kita harapkan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada pengikutnya, sahabatnya, kerabatnya,
dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi kekhalifahan. Materi ini sudah familiar ya bagi kita. Namun di sana sini masih juga ada rasa pro dan kontra. Nah, masalah inilah yang barangkali kesempatan ini kita gunakan ya. Jadi mungkin saya sekaligus nanti ini seperti tadi mungkin tidak materi dulu kemudian tanya jawab, tapi kita bertanya dulu baru kita cari jawabannya ya. Jadi kita sebagai jamaah dari Khilafatul Muslimin ini, kitalah yang patut menyuarakan kekhalifahan ini. Karena kita yang sedang praktek. Ya, jadi orang yang belum praktek ini ya simpang siur jadinya. Jadi kitalah yang ya, kalau dalam ayat At-Taubah surah Ali Imran itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, setelah ud'u ila sabili setelah wa'tasimu bihablillah ya. Jadi wa'tasimu bihablillah itu perintah bersatu, wal takum minkum ummatun adalah orang yang bersatu yang mengajak kepada al khair itu. Nah, kitalah yang dimaksud insyaallah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka materi ini ya ada beberapa tema ya atau judul yang kita bisa gunakan sebagai pendekatan ke arah khilafah ini ya. Jadi yang pertama mungkin yang akan kita bahas adalah pengertian ya. Pengertian. Kalau kata khilafah ya, khilafah ya, spidol baru begitu ya. Iya. Iya. Masih terlalu tajam. Iya. Mungkin mata yang belakang sudah mulai ya. Sudah. Ya. Jadi khilafah. Mungkin antum sudah pernah baca ada pernyataan bahwa tidak ada kata khilafah dalam Al-Qur'an. Ya. Kata khilafah tidak ada dalam Al-Quran. Antum setuju apa enggak? Enggak. Yang tidak setuju coba tunjukkan mana ayatnya berbicara khilafah. Bukan khalifah ya. Bukan khalifah. Kalau khalifah ini khalifatan. Ada disebutkan dalam Al-Quran 2 kali. Kalau khilafah ini tidak ada katanya. Ya. Jadi khilafah ini bukan ajaran Islam. Gimana jawabnya ini? Khilafah ini adalah praktek dalam mengamalkan ajaran Islam. Jadi kita dikacaukan semua. Iya. Jadi yang ada ini khilafah. Kalau asal kata dari ini ya ada sekitar 172 kali dalam Al-Qur'an dengan berbagai macam yang berasal dari kata khalafa dari
Ya, khalafa atau khalfun ya. 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 Tapi karena bahasa kita khilafah, maka dia katakan tidak ada dalam Al-Quran kata khilafah itu. Dan khilafah itu bukan ajaran Islam. Tapi khilafah itu adalah praktek dalam melaksanakan ajaran Islam. Ya. Jadi begitulah barangkali cara untuk menarik perhatian supaya loh kok nggak ada. Sudah, iya. Tapi memang benar kata khilafah itu nggak ada. Khilafah yang ada khalifah, khulafa, khalaib. Iya. Jadi dia terlalu terpaku dengan pernyataan khilafah nggak ada, khalaib ada. Ya, khalifah ada. Ya. Saya pernah ya, khulafa ada. Ya. Jadi kata khalifah ini ada jamaknya khulafa. Ya, ada. Khulafa. Ya. Khulafa, ya. Ada jamaknya khalaif, ya, ada khalaif, ya. Ya, jadi dari kata ini ada sekitar sekian banyak kata-kata yang bersumber dari ini, ya. Kalau khalifah itu adalah gelar terhadap pemimpin Islam. Ya, gelar terhadap pemimpin Islam yang tertinggi. Ya. Jadi gelarnya itu pemimpin Islam yang tertinggi. Sehingga penamaan itu dikatakan juga apa? Uzma, al-imamatul uzma, ya, pemimpin yang tertinggi, tidak ada lagi pemimpin di atasnya, ya. Jadi uzma, ya. Khalfun. Kalau ini khalfun, apa artinya khalfun? Pengganti, khalfun. Jadi asal kata ini maksudnya bahwa kalau dulu Nabi, setelah Nabi yang menggantikan Nabi itu sebagai pemimpin, bukan sebagai nabinya. Jadi Nabi ini berfungsi ganda, Rasul dan pemimpin. Nah, tugas pemimpin seperti yang di ayat yang kepada Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya. Nabi Daud dijadikan khalifah di bumi litahkuma, ya, untuk memberlakukan hukum. Ya, jadi tugas kepemimpinan itu. Maka kata khalifah ini seperti memang apa ya? Kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 30 itu, ya, itu belum ada, baru rencana. Sudah apa ya? Kalau saya tidak berani mengatakan malaikat memprotes. Ya, cuma malaikat mempertanyakan. Ya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, itu prediksi. Ya. Jadi kekhawatiran kalau ada khalifah itu nanti akan terjadi pertumpahan darah. Coba buktinya, beberapa khalifah itu mati dibunuh. Itu mereka takut kalau khilafah ini ada. Ya. Padahal ketika tidak ada khalifah ini, apa enggak ada pembunuhan? Iya. Iya.
Ya. Ada penghapusnya ya? Penghapus. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kita ini warga khilafah punya tugas untuk memasarkan kehalifahan ini. Ya, ya. Jadi kita ini warga khilafah punya tugas untuk memasarkan kehalifahan ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini bagaimana caranya memasarkan kehalifahan ini. Ya, jadi itu titik poinnya yang ingin saya sampaikan. Bagaimana caranya kita memasarkan kehalifahan ini. Coba dibantu. Dari sisi apa kita bisa menyampaikan kehalifahan ini? Silakan. Ya, maksudnya? Ya. Iya, makanya disebut satu-satu dulu. Iya. Dakwis dengan cara apa maksudnya ya? Dengan menyuarakan kehalifahan ini dengan cara apa? Kita memperkenalkan kepada seseorang dengan cara apa? Apa langsung Pak, saya ini dari warga khilafah, mau ngajak Bapak di warga khilafah. Apa seperti itu? Atau gimana? Dengan cara pengobatan. Ya? Pengobatan. Iya. Ya, pastinya dari yang terdekat dulu dengan apa namanya sebagai tanggung jawab sebagai warga khilafah itu adalah perilakunya warga itu, akhlaknya itu perlu diperbaiki sehingga orang lain mengenal dulu. Itu yang kalau untuk lebih ininya orang lebih tertariknya dari pribadi yang sesuai dengan akhlak di lingkungan sekitarnya, mulai dari keluarga maupun tetangga. Ini kemudian bisa jadi dengan media yang ada di jamaah ini, misalkan produk-produk dari acara yang perlu dipasarkan. Secara kelembagaannya, produk al-khilafah gitu ya? Ya. Ada yang lain? dialog. Ya, dialog dengan saya mempertanyakan begini. Saya pernah dengan sepupu saya sekali, 2 kali, 3 kali saya menyampaikan kehalifahan, dia terima. Begitu 4 kali langsung rasanya. Iya. Jadi saya gimana ini? Ketika itu saya teleponlah khalifah. Khalifah, ini ada sepupu saya ini mau minta penjelasan tentang khalifahan. Ya, bicaralah dengan khalifah. Dari awal sampai akhir saya cuma dengar iya. Tidak ada sama sekali bantahan. Ternyata khalifah menyampaikan tidak dengan kekhalifahan, tapi dengan mengajak bersatu. Ya, jadi mengajak bersatu ujung-ujungnya ya khalifah. Karena ini sudah sepertinya. Tapi kalau diajak dari bersatu, bagaimana bersatu? Ya, ini jadi metode bagaimana kita masuk. Ya, kita harus bersatu. Ya. Ya, ini juga bisa. Ya, saya juga. Kita ajak bersatu. Ya. Kemudian ya. Setelah ya, tentu dengan ayatnya, apa konsekuensinya? Diajak bersatu. Hukumnya bersatu gimana, Pak? Wajib. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban bagaimana?
berdosa. Ya. Nah, apakah ini sudah kita lakukan atau tidak? Ya, kita gugah seperti itu. Karena banyak orang yang merasa sudah mengakui wajib. Tapi anehnya dia merasa wajib, tidak melaksanakan, tidak merasa berdosa. Nah, itu yang apa namanya? Jadi rasa berdosanya itu hilang. Ya, rasa berdosanya hilang. Tapi kalau dikatakan gimana sholat Pak? Wajib. Kalau tidak sholat, berdosa. Iya. Bahkan dia ya, karena tahu berdosa tidak mau meninggal. Tapi kalau ini, ya. Jadi ini salah satu pendekatan ngajak bersatu, bicara tentang persatuan. Ya. Nah, dari mana kita ini bicara persatuan? Nah, terakhir seperti kita dengarkan, sering dengarkan, termasuk waktu Khalifah menyampaikan ke kiai yang ada di Bangkalan ini, ya, kata beliau, kata Khalifah ini, kalau Allah menyuruh, ya, kemudian Allah sudah memberikan contoh, mungkinkah kita membuat yang tidak seperti yang dicontohkan? Ya, jadi ternyata pada akhirnya bersatu ini harus ada sesuai dengan contoh. Ya. Maka karena orang ini tidak apa namanya? Tidak terpaku dengan contoh sehingga ya tidak harus khilafah. Ya, akhirnya kan begitu, tidak harus khilafah. Dulu iya, tapi sekarang tidak mungkin. Coba langsung ditutup, tidak mungkin. Khilafah itu cuma 30 tahun, 30 tahun. Jadi sudah selesai. Nah, apa jawaban kita? Ya. Apa jawaban kita terhadap mereka yang mengatakan sudah? Karena ada hadisnya itu, khilafah cuma 30 tahun. Apa jawaban kita? Ya. Hah? Bahwa umat Islam itu hanya dipimpin, kalau tidak nanti khalifah. Jadi ini 30 tahun. Dari mana ini 30 tahun? Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun. Utsman 12 tahun. Ali 6 tahun ya. Ya. Ya, jadi tadi ada yang mengatakan 30. Bagaimana kita membantahnya? Ada tadi? 900. Ini yang jarang orang angkat ini. Sehingga seakan-akan banyak tidak tahu. Menolaknya itu iya. Ya. Jadi setiap orang yang menolak kekhalifahan itu ini tidak pernah dia baca, tidak pernah diangkat-angkat. Padahal jelas sekali di sini mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi kita ini mestinya di luar apa ya? Di luar kepala atau 100 ini sudah. Ya. Karena inilah dasar dalam penyampaian kita. Iya. Jadi dari arah persatuan. Kemudian yang kedua, ya. Dari ini bagaimana kita supaya sampai ke sini? Cara penyampaiannya bagaimana lagi? Ya. 459. Ya, surah 4 ayat 59. Ya. Ya. Allah menyuruh kita taat kepada 3. Allah, Rasul dan
lil amri. Tidak tahu di mana saya baca, sehingga dalam ayat ini saya melihat bahwa disebutkan di situ. Di sini atiullah, atiullah wa atiur rasul. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu ya. Enggak. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ya, jadi di ayat itu tentang 459 ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan satu aturan itu membutuhkan 3 komponen. Yang pertama ini alladzina amanu, ini namanya apa? Umat. Ya. Atiullah ati rasulul amri, ini struktur. Kemudian aturan. Ya. Aturan. Jadi kalau Allah memerintahkan kita harus memenuhi 3 komponen, kemudian strukturnya ini tidak ada, ya, karena tidak adanya ini misalnya, ya. Tidak ada, ya. Tidak lengkap, tidak sempurna maksudnya. Tidak ada struktur khalifahan. Nah itu yang dimaksud. Maksudnya mau mendekatkan ke sana kan melalui ayat ini. Bahwa struktur kekhalifahan ini nggak ada. Ya itu, maka kita pakai ini. Jadi kita mau menyampaikan kekhalifahan ini. Bagaimana kekhalifahan ini supaya dipahami, ini perlu. Ya. Karena perintah Allah ini. Nah. Jadi kita pakai ayat ini untuk sampai kepada kekhalifahan itu maksudnya. Struktur kekhalifahan ini harus ada. Ya. Yang selama ini orang banyak bahas tentang ilallah war rasul, aturan, tanpa melibatkan struktur. Ya. Jadi dianggap bahwa apa katanya? Kurang apa kita umat Islam ini? Apa yang belum? Semuanya sudah. Ya, bagi mereka yang sudah merasa puas. Ya. Jadi seakan-akan hukum yang berlaku ini sudah sesuai dengan dianggap seperti itu sudah. Ya. Nah. Jadi kita pakai ayat ini bahwa kalau tidak ada kekhalifahan, ya, maka bagaimana bisa melaksanakan farudduhu ilallahi war rasul, aturan Allah dan Rasul ini bagaimana kita bisa mengamalkan kalau tidak ada strukturnya? Ya. Nah. Ya. Jadi ini yang ketiga, cara pendekatan yang ketiga untuk sampai kepada khilafah. Terus selanjutnya apa lagi? Ya. Kalau tidak ada struktur kekhalifahan, maka kita tidak bisa taat kepada ulil
amri minkum. Apa yang terjadi? Tanpa disadari kita akan taat kepada ulil amri minhum. Apa yang terjadi kalau sudah demikian? Surah 3 ayat 100 dan banyak lagi ayat-ayat seperti ini. Seperti tadi yang dibaca surah 3 ayat surah 4 ayat 46 ya. Ya. Ya 64. Ya. Ya. Jadi kalau tidak ada ulil amri, maka kita ini dengan tanpa sadar kita taat kepada ulil amri minhum yang sesungguhnya merusak keimanan kita. Ya. Jadi keimanan kita ini jadi rusak kalau tidak ada ulil amri. Karena kita jadi taat kepada mereka. Ya. Coba dibaca surah 3 ayat 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب Ulangi dulu in يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Ya. Menjadikan kafir setelah beriman. Ya. Jadi apa tadi itu? Karena tidak ada. Ya, tidak taat kepada ulil amri minkum, tapi taat kepada alladzina utul kitab. Ya. Jadi, ini mereka tidak menyadari bahwa tanpa khilafah ini berbahaya. Kita diprogram oleh mereka menjadi murtad. Ya. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang seperti ini. Jika kita taat kepada mereka, apakah akan membuat alasan yang nyata bagi Allah untuk menyalahkan kita? Karena kita tidak taat kepada selain yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Yang kelima. Ya. Nah, yang kelima ini kembali lagi, dengan cara apa kita memperkenalkan khilafah kepada orang lain, tidak langsung dengan khilafahnya, tapi hal-hal yang lain. Apa lagi? Nah, kalau kita mau mengamalkan ajaran Islam, ya, katakanlah zakat. Bisakah kita melaksanakan ajaran zakat sesuai dengan contohnya kalau tidak ada ulil amri minkum? Lalu apa arti ibadah kita itu kalau tidak sesuai dengan contoh? Kita berzakat tidak sesuai jalur yang dicontohkan karena tidak ada kehalifan. Apa artinya jadi? Ini tidak disadari sehingga tidak apa-apalah tanpa khilafah. Yang penting kita bisa melaksanakan
ajaran Islam. Padahal ajaran Islam yang mana yang dia lakukan tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Ya, jadi tidak bisa mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna. Ya, atau sesuai dengan contoh, sama dengan contoh. Ya, kalau kita perhatikan setiap orang bicara agama ini mesti rujukannya Nabi, rujukannya sahabat. Tapi yang berhubungan dengan ini saja, tanpa diikut sertakan struktur yang ada bahwa aturan yang diberlakukan pada Nabi itu karena ada Nabi, aturan yang dilakukan oleh sahabat karena ada khalifah. Ya, jadi maunya aturan dengan umat saja, aturan dengan umat, sehingga merasa tidak perlu ada khalifah. Ya. Ini ya, surah 4 ayat berapa tadi? 64 coba ya, 64. Alam tara, ya, yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa unzila min qabl yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru ayakfuru. 460 ya? Ya. Ya. Jadi dia apa namanya? Sebagai umat Islam mau diberlakukan aturan Islam tapi minta kepada orang yang tidak memberlakukan hukum Islam. Bisa ketemu apa enggak? Konslet. Iya, konslet. Dan ini banyak orang yang tidak merasa seperti itu ya. Kalau dikasih tahu marah, Pak. Iya. Maka kita yang ngasih tahu ini harus sabar. Iya. Jadi tidak mengamalkan aja. Termasuk misalnya tentang jihad. Tidak ada amir jihadnya. Iya. Masya Allah. Ya. Apalagi? Tidak bisa membuktikan persaudaraan Islam. Hanya sebagai umat Islam. Tidak bisa membuktikan dan merasakan ukhuwah. Iya. Dan mungkin saya sering mendengarkan iya ya, beda rasanya kita sesama ini dengan yang lain. Persaudaraan. Emosi juga cepat hilang. Iya. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita bisa jadikan mukaddimah untuk sampai kepada pembahasan pentingnya adanya khilafah Islamiyah ini. Ya. Untuk itu mungkin komentar-komentar yang menolak ini coba disampaikan kita. Ya. Silakan. Ya. Kita sudah punya aturan di negara ini. Dan itu hasil kesepakatan para ulama dulu.
Jadi soleh mana kamu atau saya dengan ulama dulu itu. Jadi ikut ulama yang soleh itu. Ya. Kamu. Ya. Jadi di antara alasan penolakan itu karena kita diajak bersatu. Ini kita sudah bersatu. Iya. Secara aja. Iya, dan bersatu ini sudah hasil kesepakatan ulama. Nah, saya tanya kalau seperti itu. Ulama itu seperti apa pengertiannya? Dalam Al-Quran surah berapa itu? Innama yakhshallah min ibadil ulama. Surah 35 ayatnya saya lupa. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Iya. Iya, surah Fatir ya. Hah? Coba. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, iya, itu bukan di awal ayat itu. Iya. Ayat 28 ya. Coba dibaca. Dan demikianlah di antara manusia, makhluk bergerak dan bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha. Ya. Innama sesungguhnya hanya ulama yang takut kepada Allah. Jadi kalau orang itu ada rasa takutnya kepada Allah, berarti ulama dia itu. Jadi bukan karena banyak taunya, tapi tidak mendekatkan rasa taunya itu kepada Allah. Sedikit taunya tapi menjadikan dia takut kepada Allah, itu ulama. Jadi titik tekannya itu rasa takut kepada Allah. Ya. Allah ini kan punya dua sifat. Ada namanya sifat Jamal, ada namanya sifat Jalal. Ya. Sifat Jamal Allah ini yang indah-indah, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pemberi rezeki, Maha Penyayang, Maha yang baik-baik. Ada namanya sifat Jalal. Nah, sifat Jalal itu Maha Perkasa, Maha Memaksa, siksaannya sangat pedih, Maha Teliti. Tidak takut pada sifat Jalalnya ini, Allah punya siksa yang besar, tidak takut. Kalau ini kan berharap ini. Nah, mestinya takut. Kalau orang yang punya ilmu sedikit tapi takut pada itu namanya ulama. Punya banyak ilmu, akhirnya dia kesini ada. Allah ini kan Maha Pengampun. Allah makan, iya, terlalu mengentengkan begitu. Iya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Allah menyuruh kita bersatu, apa kira-kira Allah menyuruh bersatu seperti persatuan yang dipraktekkan itu? Ya, karena tadi dikatakan sudah bersatu ini. Apa seperti itu? Nah, kembali lagi hubungannya tadi dengan contoh. Kalau Allah menyuruh bersatu, apakah Allah belum menunjuk contoh sehingga kita sudah? Ya, sehingga tidak merasa perlu mencontoh. Ya, jadi titik tekannya itu contoh tadi lagi. Ya, bahwa Allah ini sudah memberi contoh persatuan yang dimaksud itu. Ya. Kemudian, ya, kalau di Indonesia saja bisa bersatu, ya, dan ini ciptaan orang Indonesia. Nah, Allah ini, maka arah persatuan yang dimaksud dengan ayat ini, ya bukan persatuan Indonesia, tapi persatuan
Ya, ya begitu. Jadi kita ini tidak mau merusak persatuan yang sudah ada, ini malah kita ya gitu aslinya. Nah, jadi kalau sudah merasa seperti itu tidak sesuai dengan contoh, ya apakah tidak merasa apakah sudah merasa melaksanakan perintah atau tidak? Nah, karena tidak sesuai dengan contoh kami merasa belum, maka ya kalau ulama ini punya rasa takut, ya karena ini perintah Allah kan, kita harus bersatu. Nah, dan sebenarnya sudah banyak yang tahu tentang wujud persatuan itu, tapi kenapa mereka tidak mau, ya sebelum ada tidak mau mengumumkan, mempelopori, sudah setelah ada tidak mau bergabung? Ya karena ini rasa takutnya kepada Allah ini ya belum muncul, dianggap enteng bahwa ya tidak harus begitu, dan banyak kesini. Allah kan Maha Pengampun, masa ya padahal kembali lagi tadi kalau kita perhatikan ini, amalan kita ini tidak seperti yang mereka lakukan yang dulu-dulu. Mereka mengamalkan ajaran selalu dibawa ke pemimpinan, kalau bukan Nabi dibawa pemimpinan oleh khalifah. Nah, amalan kita selama ini, maksudnya bukan kita ya, saya sudah dalam jamaah ini. Amalan mereka yang tidak dalam kesatuan ini seperti apa persamaannya? Sementara kalau mereka mau sholat, mau seperti ya, nah, kalau bersatu kenapa enggak dipikirkan samanya gitu? Ya, kalau zakat, ya zakat juga tidak dipikirkan, sehingga banyak orang berzakat tanpa melalui amil. Ya, padahal ketentuannya seperti itu. Iya, bagus. Yang lain barangkali artinya ini. Banyak berebut kekuasaan. Alasan nanti berebut kekuasaan. Iya. Kemudian khilafah ini karena diidentikan dengan negara ya. Nah, ini yang harus kita juga pahamkan ya, bahwa perbedaan kalau khilafah ini adalah lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi tidak ada pembatasan daerah. Sementara kalau negara ini terbatas. Ya. Akhi Faisal pernah menganalogikan kalau khilafah itu diidentikan dengan negara. Nah, misalnya Islam khilafah Indonesia misalnya. Nah, bagaimana nasibnya orang Islam Malaysia di luar negara khilafah ini? Dia keluar dari jamaah. Ya. Dia keluar dari jamaah. Ya. Karena tidak masuk dalam negara khilafah itu sendiri. Nah, maka negara dengan khilafah ini adalah bahasa musuh Islam sebenarnya. Ya. Yang dipakai oleh orang-orang yang ya memang sebelum ada kekhalifahan ini, sebelum ada kita kenal khilafah ya mungkin seperti itu juga. Sehingga terus terang saya dulu bingung rasanya melihat ajaran ini, ya, melihat aturan ini, kok tidak bisa diterapkan gitu? Ya karena ternyata memang strukturnya beda. Ya, coba siapa yang mau berislam dengan baik, dengan mengamalkan ajaran Islam yang baik ini, sudah ada Qur'annya, sudah ada hadisnya. Di mana kita bisa mengamalkan kalau strukturnya bukan struktur Islam itu sendiri? Ya. Saya sering mengumpamakan kalau kita ini pemain sepak bola ya. Ya,
dengan aturan yang sudah kita, kemudian kita disuruh main di lapangan voli, gimana caranya? Iya. Nah, itulah ibaratnya. Kalau kita punya image untuk mengamalkan ajaran Islam, tapi pemimpinnya bukan pemimpin Islam, bingung sendiri. Ya. Dan umat Islam yang juga bingung, ya. Umat ini menuntut pemerintah untuk memberlakukan aturan Islam. Iya. Jadi umat menuntut pemerintah yang bukan pemerintahan Islam untuk mengamalkan ajaran Islam. Mestinya ini yang dianggap super sim. Mestinya kan begitu ya. Iya. Jangan kita umat Islam ini mengamalkan ajaran Islam tidak nuntut dia kan. Mestinya mereka itu yang iya. Ada lagi? Iya, jadi bagus. Jadi alasan tadi apa? Kita dianggap merebut negara. Kalau kita mau rebut negara masuk di parlemen, kita tidak masuk ini, menyentuh saja tidak. Nah, jadi tidak ada buktinya, Pak. Tidak ada buktinya kalau kita, iya. Oke. Saya pernah jumpai juga itu, dia samakan khilafah dengan Jamaahiyah. Jadi kami juga universal. Jadi di semua negara itu kami ada Pak. Kami juga punya amir, cuma beda nama aja. Apa nama kata? Nama? Beda namanya saja. Jadi sama, kita juga berjamaah, kita juga punya imam. Itu tersah. Iya. Bahkan kalau secara ibadah, kelihatannya mereka lebih sahih. Iya. Jadi disama-samakan, sama kita itu sudah sama berjuang. Iya. Jadi dianggap. Iya. Saya pernah bergabung jadi ya. Ya. Saya katakan di tablik ini kalau menurut pengamatan saya sudah 99 bagus. Kurang satu saja. Yaitu tentang kenapa tidak diumumkan kita ini harus dipimpin oleh khalifah. Ya, sampai ada murid saya ketemu di Sekapung, terus saya sampaikan itu dia dengar, jangan bilang begitu katanya. Tidak terima saya. Kan saya katakan begini. Di tablik dalam mukaddimahnya itu dia mengatakan begini. Allah Allah akan merahmati seseorang yang mengamalkan ajaran agama dengan sempurna. Ya, Allah akan merahmati seseorang yang mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna. Ya. Dan orang yang telah mengamalkan ajaran Islam secara sempurna itu adalah sahabat Nabi. Maka kita ini bagaimana bisa seperti sahabat Nabi? Nah, saya katakan, sahabat Nabi itu setelah Nabi wafat punya khalifah. Nah, jamaah ini siapa khalifahnya? Jadi itu perbedaannya. Kalau sahabat Nabi punya khalifah, ini mana khalifahnya? Sehingga dia mengatakan, itu khalifah, mana pengumumannya? Iya. Mana pengumumannya? Karena nabi-nabi sebelumnya itu ada pengumuman. Ini Rasulullah ilaikum. Iya, kata. Mana pengumumannya? Ini kenapa diumumkan? Karena begitu dulu diumumkan. Iya, tidak usahlah kita bicara itu aja. Nah, saya katakan tablik ini ngajak orang, inti ajakannya itu kan ngajak kita sholat. Ya, mana-mana ngajak sholat di tempat azan dikumandangkan. Ya. Nah, kalau warga khilafah ini ngajak umat bersatu seperti bersatunya sahabat Nabi setelah Nabi wafat, dipimpin oleh khalifah. Saya katakan, saya tidak mengingkari pentingnya sholat. Ya, karena
dikatakan di hadis itu yang pertama nanti yang dihisab salatnya. Ya. Tetapi perlu diketahui bahwa salatnya sahabat dulu, sahabat ketika bersama dengan Nabi, salat mereka ini dibawa ke pemimpinan. Maka dalam ayat munibina ila wattaqu wa aqimus shalah wa la takun musyrikin. Jadi sambungannya, dirikan salat, jangan musyrik. Jangan sampai salat musyrik. Jadi ini orang yang salat wala aqimus shalah wa la takun. Dirikan salat dan jangan musyrik. Apa yang dimaksud musyrik? Allah jelaskan di ayat berikutnya. Ya, gimana ini? Tidak bisa ngomong juga. Ya. Ya, jadi saya tidak mengingkari pentingnya sholat. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara sholat, ini ada waktunya. Kitaban, ya, walaupun banyak baca kitaban mau kita. Ya. Artinya sholat ini sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Sehingga untuk kata sholat itu ada peristilahan belum wajib. Misalnya sekarang ini, sholat apa yang wajib sekarang bagi kita ini? Isya sudah, duhur belum masuk waktunya, jadi tidak ada kewajiban sholat karena sudah. Ya, jadi ada istilah sudah atau belum. Tapi untuk kata bersatu ini tidak ada istilah. Tidak ada istilah sudah dan belum. Ya. Maka yang belum ini disuruh man mata walai sapi unuki bai'ah mata mita sanjale. Siapa yang tidak ada ikatan bai'at, artinya bukti persatunya itu mati jahiliyah. Atau man farakal jamaah, ya. Man kharaja anit tawa farakal jamaah. Siapa yang ya. Nah, itu ancamannya juga. Jadi tidak, untuk bersatu ini tidak ada istilah sudah atau belum. Jadi kalau dibandingkan sholat ini masih longgar ketimbang bersatu. Maka sesungguhnya yang pertama itu adalah, seandainya bisa dikatakan ini rukun pertama itu bersatu itu. Iya. Maka itulah Umar mengatakan la islama illa bijamaah. Jadi Islam itu berjamaah. Itu yang pertama. Kalau tidak ada jamaah, berarti seakan-akan tidak ada Islam. Jadi Islam itu yang kita tidak sadari kadang, tidak menerima kalau disalahkan. Memang kita menemukan Islam ini tidak dalam keadaan jamaah. Itu yang tidak kita pahami. Ya. Jadi cara-cara lain untuk menyampaikan lagi, ya, untuk sampai kepada target ini, bahwa kita bersatu, ya, sesuai dengan contoh atau At-Taubah 100 tadi, ya, ya, harus sesuai dengan contoh, ya. Maka kalau tidak sesuai dengan contoh ini mestinya kita resahkan. Nah, apakah kita ini sudah sesuai dengan contoh? Kan contohnya ini sudah semuanya paham kan? Nah, contohnya seperti itu. Maka rasanya tidak ada seorang pun yang tidak mengerti kalau setelah Nabi itu ada khalifah. Tapi sebatas sejarah. Itu, sebatas sejarah. Nah, maka kalau itu nggak ada, ya mestinya, ya, ayat apa? Ini tadi yang ke-7 ya. Kemudian yang ke-8. Ayat 42 ya.
Maka kita membacakan surah 30, 31, 32 ini setelah kita kemukakan bahwa dulu umat Islam setelah Nabi wafat dipimpin oleh khalifah. Dan itu contoh yang seharusnya seperti itu. Kalau nggak ada seperti itu, nah itulah pasnya rasanya kita bacakan ayat ini. Dengan kembali bertaubat kepadanya. Artinya kalau tidak seperti itu ya harus kita kembali kepada contoh. Ya, harus kembali kepada contoh. Ya. Nah, jadi kalau tidak mau kembali ya sudah sulit. Ya. Yang pada akhirnya nanti kalaupun semua argumentasi kita sudah kemukakan, tetapi mereka menerima ya, tidak usah pening-pening, sudahlah. Artinya jangankan kita, Nabi saja dulu seperti itu. Sampai dalam ayat itu ada, walau annana nazzalna alaihim malaika wa kallamahul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula maka anu liyu'minu. Ya, sekiranya malaikat diturunkan untuk membantu berdakwah ini. Wa kallamul mata, orang mati ini bangun berdiri untuk menyampaikan. Ya. Wa hasanna alaihim kulla syai', semuanya dikumpulkan untuk bicara. Maka nuli yu'minu bi, mereka tetap saja tidak. Iya, maka ya biasa-biasa saja dalam menyampaikan. Maka dalam penyampaian ini kita harus jaga diri kembali tadi akhlak kita. Iya. Artinya jangan ya tendensi ya biasa-biasa saja. Sekedar kewajiban kita. Yang barangkali kita perlu perhatikan apakah yang saya sampaikan ini mereka mampu menangkap. Iya, mampu menangkap. Kalau dengan cara baik tidak bisa, dengan cara kasar. Kalau seandainya sebagai pelengkap referensi 30, 31, 32 menurut perjalanan pemahaman selama hidup ini kan tidak pernah terdengar. Jadi pemahaman dari 31, 32 itu tatkala di dalam konotasi perpecahan itu Enggak musyrik? ya memang musyrik. Dikatakan bahwa siapa yang tidak musyrik. Cuman karena dalam posisi perpecahan waktu Muhammadiyah membacakan ayat itu, NU-nya marah. Seperti contoh ke kuburan, pakai cincin, pakai sabuk, kan begitu. Nah, sebaliknya kalau NU mengatakan itu pasti tengkar sama Salafi, bahwa ke kuburan itu yang dibahas. Bagaimana pelengkap itu kalau sampai dikatakan bahwa bagaimana musyrik itu kembali kepada yang 32 kan. Nah, referensinya ya ayyuhalladzina amanu innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, itu kemana larinya? Itu nggak bisa jawab juga. Oh iya iya. Itu apakah berakhlak gitu? Iya. Itu pernah saya coba. Di mana ada Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finnar. Finnar ya. Iya. Itu kira-kira masih berapa enggak gitu. Makanya dalam menyampaikan tuh bagaimana orang ini bisa merasa bahwa ya bukan dari kita. Iya, bukan dari kita. Tapi kita ini ada ayat bagaimana Pak menurut sampean? Iya. Kadang biasa orang itu menurut kamu, ya, tidak begitu Pak. Nanti menurut saya sampean tidak terima. Kan biasa memaksa, ya menurut kamu. Sampai ini tidak ada nilainya menurut, artinya tidak, sampean tidak berhak untuk mendapatkan nilai dari saya, tapi ya. Jadi ya kita jangan menurut, tapi bagaimana ayat ini dengan kita, bagaimana ini ya. Tapi ada memang karena apa ya, rasa-rasa tertekan itu sehingga saya pernah
dia orang itu yang berakhlak. Saya pikir apanya yang tidak berakhlak saya ini. Iya, langsung ya menukik saya, tapi yang berakhlak apa? Apanya yang tidak berakhlak ini? Iya. Ya, di antaranya mungkin seperti tadi itu, ini ulama-ulama kamu salahkan seakan-akan. Iya. Maka yang apa namanya, yang dominan sekali yang harus kita sampaikan ini contohnya Pak seperti ini, contohnya. Kalau tidak seperti contoh maka kita harus kembali ke situ. Ya. Tapi memang banyak juga yang mengatakan itu sudah. Loh, berarti Allah membuat aturan ini ada keterbatasan. Ada kekurangan. Katakan sudah sempurna, berlaku untuk iya. Iya. Dibatasi oleh mereka. Ya, ada tadi Pak Samsul. Lupa. Kalau yang berkaitan dengan argumentasi mengkontek dari orang yang nasionalis bahwa ini sudah ada kesepakatan dalam berhubungan bersama. Tentu memang kenyataan demikian. Cuman kita kan harus merujuk kepada pasal-pasal yang ada di kesepakatan, misalkan pasal 29 ayat 1 bahwa umat Islam itu menjalankan syariat Islam. Umat Muslim kebebasan bagi orang beragama itu menjalankan agama. Dalam artian syariat khilafah itu kan ajaran Islam yang harus diterima oleh kaum muslim semuanya, karena termasuk ajaran Islam, bukan menyalahi kesepakatan ini. Iya. Kalau berkonflik dengan orang masyarakat itu kita larikan ke pakai dalil mereka. Kalau kita pakai dalil ini orang nasionalis. Iya. Iya. Yang repot dengan orang yang muslim nasionalis. Iya. Iya, betul. Muslim nasionalis gimana? Iya. Jadi istilahnya kalau kita mau menyamakan persepsi ini harus pakai satu standar. Istilahnya satu kacamata. Kita mau pakai Quran atau pakai dalil mereka begitu, iya. Jangan dia pakai dalilnya, kita pakai dalil, enggak bisa ketemu. Jadi ini yang harus kita pakai apa ini? Nah, karena kita muslim pakai Quran. Kalau dia pakai nasional pakai iya. Iya betul. Iya. Iya. Ya. Mungkin yang ke-9 tuh, kalau dari 9 ya. Ini saya pernah itu memahami apa yang ditakuti oleh mereka sehingga mereka tidak mau menerima khilafah. Nah, selama yang ini yang saya tangkap itu mereka takut berurusan dengan khilafah, yang namanya khilafah. Karena mereka beranggapan khilafah nanti berkhilafah berurusan dengan hukum. Nah, kita di samping kita menjelaskan, mungkin alangkah baiknya kalau kita menyebar maklumat itu ditulisi khilafah bukan untuk membuat negara, akan tetapi untuk mempersatukan umat seluruh dunia. Jadi begitu baca itu yang TikTok baca, tidak membuat negara toh. Lalu mereka mau membaca. Tapi kalau mereka tidak tahu, pikirannya sama seperti yang sudah. Wah, apa ini? Iya. Nah, sehingga yang kita lakukan itu jadinya sia-sia. Iya. Bagus juga masukan. Jadi di maklumat itu depan Robi dikasih khilafah bukan negara. Khilafah adalah jamaahnya umat Islam gitu. Iya. Jadi ketika terima itu mereka tidak kaget atau takut. Iya. Bagus, masukan yang baik. Iya. Bagus. Ya. Jadi supaya tidak langsung a priori ya. Ya. Yang lain? Saya pernah dakwah itu. Saya bilang ini
jamaah Hilafah ini, saya kasih maklumat. Dia bicara gini, oh Hilafah ini kan baru, dia bilang gitu. Hilafah ini kan baru. Di Indonesia ini kan ada 2 organisasi besar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kenapa Khilafatul Muslimin ini kan bergabung dari salah satunya? Saya belum jawabnya. Ini. Iya. At-Taubah 100. Bahwa Allah nyuruh kita ini bersatu, Allah sudah tunjuk contohnya. Contohnya ya seperti ya. Kalau Allah tidak nunjuk contohnya, ya sudah. Ya. Ya? Ilegal kalau nggak ada. Kalau saya ada jawaban itu melalui waktu Iya. begitu. Jadi ini bukan masalah baru dan lama. Kalau masalah baru yang lama, kenapa Muhammadiyah tidak gabung dengan NU? Ya. Bisa begitu. Jadi bukan masalah lama. Baru kelanjutannya, ini masalah mencontoh kepada yang benar. Maka khilafah itu wadahnya, bukan yang lain. Tapi tidak disebut bukan NU Muhammadiyah, bukan yang lain. Iya. Iya, tambahan bagus. Iya. Jadi ya kita warga khilafah ini memang betul harus menjadi pemikiran bagaimana supaya pemikiran kita itu insya Allah akan bernilai ibadah sebagai wujud perjuangan kita bagaimana. Ya. Jadi ada lagi bahwa kita tidak menginginkan khilafah tegak. Ya. Tapi 4.2.13 apa di situ? Bukan aqimu khilafah tapi aqimuddin. Iya. Jadi aqimuddin ini, din ini akan ya ini kan perangkapnya ini. Ad-din. Jadi ad-din ini akan sempurna kalau ada umatnya, ada strukturnya, ada aturannya. Dan ini sudah ada ini. Ini sudah ada. Cuma ini umatnya ini yang tanda tanya. Kenapa? Karena kalau dulu umatnya ini yang menyampaikan Rasul. Setelah Rasul wafat khalifah. Nah, setelah tidak ada khalifah, tabi'in itu generasi. Ya. Kalau yang dimaksud tabi'in itu generasi. Tapi masih ada khalifah. Ya, iya, tabi'in itu ya. Iya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kalau sahabat, pengertian sahabat, orang yang beriman sampai mati, artinya iman sampai mati, ketemu dengan Nabi. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman sampai mati itu namanya sahabat. Ya. Nah, orang yang beriman, orang yang bertemu dengan sahabat, bukan Nabi ketemunya, dengan sahabat, itu namanya beriman. Orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan beriman sampai mati itu namanya tabi'in. Nah, begitu berikutnya, tabi'in. Orang yang bertemu dengan tabi'in dalam keadaan beriman sampai mati namanya tabi'in. Yaitu itu generasi. Kalau khalifah ini itu tadi. Khalifah ini adalah yang kepemimpinan. Iya. Apa namanya? Titel kepemimpinan Islam dalam Islam yang tertinggi. Ya. Dan orientasinya ya mengamalkan ajaran Islam. Ketetapan hukum syar'i pemimpin umat Islam. Bagaimana ada daripada. Ya. Jadi kalau melihat surah 230 wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang kelihatannya itu adalah yang dimaksud adalah manusia, Adam maksudnya ya. Kita ini semuanya khalifah. Wallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Kita khalifah. Maka kata lain khalifah yang searti itu kepada Nabi Daud itu. Inna ja'alnaka khalifah.
Ya. Litahkuma bainan nas. Jadi untuk memberlakukan hukum ya. Jadi aturan Allah itu yang dimaksud. Ya, gelar kepemimpinan yang tertinggi. Bagaimana yang pemimpin lain itu ada gelar-gelarnya, Piton apa itu ya? Ya. Terus presiden apa? Ya. Ya, yang lain? Artinya tanggapan dari yang antum pernah dapatkan ini dari yang menolak. Ya. Ini catatan tadi ini yang perlu di nanti. Maklumat ditambah itu. Masukan bagus ini. Ya. Yang lain? Iya itu tadi. Ulama, ya, pewaris Nabi. Ya. Sekarang ini disitu yang orang-orang Islam menunjukkan seakan-akan bahwa umat ini senantiasa menunggu komando ulama. Di media-media saat ini sering kita dengarkan. Menurut mereka dia juga punya pemimpin. Ya ulama itu. Jadi sering kita jumpai memang itu yang disampaikan oleh waktu yang kita ada. Termasuk teman saya sama saudara saya sudah sampaikan itu. Jadi karena pemahaman yang sudah apa istilahnya melekat. Iya. Ya. Sudah menyatu, artinya karena pendidikan mereka mulai kecil juga di apa? Itu yang disampaikan kita kualifannya yang dia kan tapi ulama. Jadi kalau kita melihat sekarang ini ya tanpaannya ya senantiasa kita tunggu komando ulama sampai saat ini. Iya. Maka itu tadi kalau bicara ulama maka kita kembalikan pengertian ulama itu sesungguhnya seperti apa yang dimaksud. Ini ada perintah Allah bersatu, kemudian dia tidak berani melaksanakan, ya seperti apa rasa takutnya kepada Allah gitu. Iya. Jadi, ya. Jadi di situ diuceknya. Ini ada perintah Allah bersatu dan bersatu itu sudah ada contohnya. Kemudian dia tidak mau, berarti, ya. Padahal dulu itu ya. Berarti di sini ada kecenderungan bahwa ketika itu yang disampaikan seakan-akan beliau tidak berani menyalahkan ulama yang dimaksud mereka. Seakan-akan begitu. Iya. Jadi katakanlah dia sudah yakin bahwa si A si B ini ulama, ketika itu yang disampaikan seakan-akan dia nggak berani menyalahkan Iya. Itu yang bagaimana menyikapi pendirian mereka. Iya. Iya. Karena yang kita tempuh itu mesti itu saja. Iya. Kita kasih contoh ya tetap dia kembali ulama harus satu ulama. Iya. Jadi ya itu yang diwarisi apanya gitu. Rasa takutnya mana? Iya. Sementara ayat ini sudah mengatakan bahwa kalau ulama itu punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Iya.
Maka kalau rasa takutnya ada yang lebih besar daripada Allah ini, kan tahu juga ini perintah Allah. Iya. Silakan. Kalau kita katakanlah berprasangka baik terhadap ulama-ulama terdahulu, bisa jadi ulama terdahulu itu beliau itu mendirikan satu organisasi NU Muhammadiyah atau apa itu karena keadaan waktu itu darurat, daripada terpecah belah mending terkumpul walaupun kecil mungkin itu. Dan itu pada orang lain pada saat ini tidak mau tahu sejarahnya bagaimana. Yang tahu beliau dulu berkata begini, bentuknya seperti kita tanpa tahu tujuan beliau itu bagaimana, yang nggak tahu ya. Iya. Bisa jadi beliau itu ya sementara begini, dan nanti kalau menyatukan kapan tinggal panut ini sih untuk satu. Iya. Dan terusnya ternyata beliau sudah wafat duluan, jadi tidak ada yang tahu. Iya. Kita pasangan baik. Iya, saya kira memang seperti itu. Jadi mereka itu hidup di masa tidak ada persatuan. Ya, hidup di masa tidak ada persatuan. Jadi mewujudkan bagaimana kita bersatu, ya bikinlah seperti itu. Kenapa? Ya mungkin perhatiannya terhadap At-Taubah 100 ini belum muncul, seperti bahwa sudah ada contoh. Atau sudah ada contoh, cuma kalau kita umumkan ini bagaimana? Jadi, iya, buat tahapan dulu begini. Nanti kalau kuat baru, iya. Jadi saya kira betul itu. Jadi mereka ini ingin mewujudkan perintah Allah juga, cuma ini yang bahwa contohnya, ya. Dan yang barangkali kita bisa merasakan bahwa karena yang ngajari kita ini adalah sudah khalifah, sehingga praktek ayat itu kita semakin jelas. Seandainya bukan khalifah, masih, iya. Jadi begitulah. Tadi saya katakan bahwa kalau umat dulu yang ngajari itu adalah Rasul, itu saja masih ada yang membantah. Ya, khalifah ya juga, apalagi bukan Rasul, bukan khalifah. Jadi yang mengajari juga tidak tahu kebenaran bagaimana wujud daripada persatuan. Iya kan? Karena tidak ada kesatuan. Nah, maka biasa pertanyaan, nah bagaimana orang tua kita? Akhirnya seperti gitu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu keliru atau gimana? Karena mereka itu tidak dipimpin oleh khalifah. Lain kita dibawa kepada persoalan lain, disuruh menghukumi. Ya. Maka itu jawaban itu harus kita tahu juga. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu 142 itu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walaikum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Dan ini saya dulu 142 mungkin atau 141. Itu aja. Iya, 2 kali itu. Ini saya teringat ini di masa lembu dulu ada yang bertanya kepada khalifah seperti itu. Bagaimana ini orang tua kita hidup tidak ada khalifah? Apakah mereka itu mati jahiliyah? Ya. Nah, khalifah bacakan ayat itu. Yang kamu tanyakan itu sudah berlalu. Kita tidak punya hak untuk menjawab. Ya, itu terserah Allah. Karena mereka hidup tidak ada khalifah misalnya, itu terserah Allah. Bagaimana upaya mereka? Yang perlu sekarang ini bagaimana kita? Tidak usah tanya mereka. Ya, kamu tidak akan ditanya tentang amalan mereka. Yang akan ditanya kamu ini loh. Iya. Wala tusaluna ma kanu ya'malun. Iya. Jadi kita persoalkan diri kita ini bagaimana? Iya. Jadi betul tadi itu. Karena maka di satu sisi kita harus pahami bahwa
Ya, karena guru-guru yang ngajari mereka itu tidak berkhilafah, hanya sulit menemukan. Kita barangkali karena sudah ketemu dengan khalifah ini, ya, murid-murid beliau ini kita sudah merasa apa? Pas rasanya dengan contoh itu. Oh iya. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi persoalan bersatu ini memang bukan hal yang ringan. Bukan hal yang ringan. Dan bukan saja kita yang mengatakan, tapi Allah sudah menyatakannya. Dalam surah 42 ayat 13, kabura alal musyrikina. Ya. Amat berat bagi orang musyrik. Apa yang berat bagi orang musyrik? Ma tad'uhum ilai. Memenuhi seruan yang kamu ajak kepadanya. Apa ajakan kita? Aqimuddin wala tatafarraq. Berat kata Allah. Cuma ada predikat bagi orang yang berat itu. Apa kata Allah? Ya musyrik. Iya. Saya ketika di Lampung baca ayat, wah, musyrik ya. Apalah arti amalan kalau Allah mengatakan musyrik? Akhirnya saya tidak bisa jawab, rasanya ya sudah bergabung. Maka saya mengatakan, kalau cuma satu alasan Allah perintahkan, apalagi yang bisa menghalangi? Allah perintahkan nomor satu. Apa yang bisa menghalangi itu? Apakah ada yang lebih besar karena Allah perintahkan? Ya, itulah predikat kalau kita merasa tidak mau dicap musyrik, ya tinggalkan pertimbangan yang berat itu. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kemarin saya dakwah dengan Pak Samsul. Satu di antaranya tentang ini kita katakan, ya, di antaranya dia berharap harus ada kekuasaan ya. Ya. Itulah bedanya pemahaman kita dengan HTI, bahwa khilafah harus dengan kekuasaan, sehingga yang berkuasa merasa terusik. Ya, kita ini bukan karena itu, karena perintah Allah kita disuruh bersatu. Orang tidak mau ya tidak apa-apa. Tapi ini kewajiban kami harus menyampaikan. Ya. Jadi kami menyampaikan tanpa ada pemaksaan, cuma mengajak berpikir. Ya, saya gambarkan. Coba Bapak bayangkan. Sekiranya kita hidup bersama dengan Nabi. Ya. Di saat Nabi hidup itu ada namanya perubahan kiblat. Awalnya kita menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau di peta baru saya tahu setelah ada Google ini. Ya. Jadi ini misalnya Mekah. Ini Madinah. Ini Baitul Maqdis. Nah, misalnya kalau kita sholat di sini, ini Ka'bah, menghadap ke sini, iya, menghadap ke Baitul Maqdis juga. Iya. Kalau dari situ. Nah, begitu Nabi pindah ke Madinah, ini menghadap ke sini. Tiba-tiba disuruh menghadap ke sini. Gimana? Kira-kira? Apa kita tidak mengatakan, apa alasan Nabi kok pindah kiblat? Iya. Coba kita bayangkan. Nah, tadinya kita ini menganggap bahwa pemimpin kita di Indonesia ini, pemimpin kita, ya, karena kita orang beragama, termasuk presiden waktu itu ya. Semua kita begitu mungkin. Iya, saya begitu. Iya. Nah, setelah ada kabar kekhalifahan, bahwa yang dimaksud ulul amri minkum itu dulu setelah Nabi wafat khalifah. Nah, ini perubahan kiblat kita sekarang ini. Bisa nggak diterima? Berat. Itu kan Nabi. Kalau tadi fisiknya seperti itu, ini kata Allah, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah. Iya. Jadi ini akan terasa ringan kalau orang mendapat hidayah.
Iya. Enggak marah. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ini sudah maju pemandunya, mungkin ada sesuatu yang saya kembalikan kepada Pak Mandu. Silakan. Sudah saya akan penyampaian materi agama Islam oleh saudara Muslim. Ini materi dari jam tadi 7:30 sampai 49. Untuk berikutnya ada waktu 30 menit untuk tanya jawab. Mungkin ada sahabat teman dari Ikhwan yang ingin bertanya, ada waktu sekitar 30 menit sampai jam 9:30. Apa tadi? Ya, ini baru resmi pertanyaannya dari. Ya, silakan. Sudah tuntas. Sudah tuntas kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu. Saya mau bertanya yaitu tentang wadah. Dikatakan bahwa khilafah adalah merupakan wadah nomor 1 di umat. Kita semua paham bahwa wadah yang saat ini adalah wadah yang menyerupai dari Muhammadiyah. Cara ngajinya ya maksudnya. Bahwa dengan baca Al-Quran terus baca terjemahan. Tapi kita mungkin ya perlu memperhatikan wadah bagi kaum Nahdliyin, kaum NU sama seperti itu. Karena orang NU itu terlalu fanatik dengan kitab kuningnya atau dan begitu masuk sudah kita baiat masuk, begitu lihat pengajiannya kita membaca sambil membaca semua, mereka merasa akhirnya warga dari Kemangsul ini bukan sedikit tapi banyak, akhirnya yang aktif hanya nah itu. Nah mungkin ini yang harus kita pikirkan, bagaimana supaya mereka itu begitu baiat langsung mau masuk, karena disitu tidak merasa merupai salah satu organisasi atau apa, tapi di situ di satu taklim ya ada, katakan ada ya bacaan kitab kuning gitu lah namanya. Jadi begitu masuk ada kitab kuning juga, berarti kita juga bisa ikut. Nah ini yang menjadi kerisauan setelah mereka berpikir ya, kenapa bolak-balik habis baiat sudah tidak sampai ikut, sudah mendengar akhirnya gagal. Terima kasih. Ya, langsung. Ya, baik. Alhamdulillah. Kata di tabloid, kalau tidak salah Pak Amr Sabini mengatakan begini, orang banyak paham rukun Islam. Berapa? Rukun Islam 5, rukun iman 6. Tapi jarang sekali yang paham bahwa ada 5 yang diperintahkan oleh Nabi, sebagaimana Nabi diperintahkan yang 5 itu. Yang pertama apa? Berjamaah. Nah kita ini warga khilafah ini sudah masuk sini. Yang kedua ini masih ujian bagi kita, mendengar. Ya. Dah hadir taklim dan sudah tidak mendengar. Jadi sebenarnya 5 ini masih proses kita ini. Baru langkah pertama mendengar ini. Iya. Mendengar. Setelah mendengar, pembuktian taat. Ya, setelah pembuktian taat nanti yang harus tinggalkan hijrah. Ya. Jihad. Jadi kita ini belum sampai di ujung sebenarnya. Ya.
Seperti itu juga kata beliau. Kita masuk kewajiban dari taklim ke taklim ke taklim. Ini tidak begini terus. Nanti akan Nah, keinginan beliau bagaimana misalnya ada pembacaan kitab kuning. Ya kemarin sudah diupayakan ini. Bagaimana ada minat rasanya ya untuk belajar ya. Kalau diperhatikan sesungguhnya belajar Al-Qur'an, belajar bahasa Arab itu, belajar bahasa Quran itu ya penting. Ya. Karena ya itu adalah bahasa aslinya. Maka ini ada kabar gembira ini tentang belajar bahasa Arab ini. Ada metode tamyiz sekarang ini dan sudah menurut pencetusnya ini dia katakan sukses. Kenapa dia katakan sukses? Dari beberapa alumninya itu langsung bisa jadi pengajar. Ya. Jadi dalam bahasa Arab ini ya itu kata dibagi 3. Ada namanya isim, kata benda, ada fiil, kata kerja, ada namanya huruf. Ya. Kalau kenapa dia katakan, kenapa kebanyakan orang gagal dalam belajar bahasa Arab ini? Karena metode yang diajarkan itu, metode pengajarannya itu dengan metode pengajaran orang yang sudah ngerti bahasa Arab. Sementara yang diajari orang tidak tahu bahasa Arab. Jadi kalau ada orang 10 yang belajar bahasa Arab, maka hasilnya ada 11 orang yang tidak bisa bahasa Arab. Kenapa 11? Termasuk gurunya kan? Karena metode yang digunakan bukan, Pak. Ya. Nah, jadi dia balik cara mengajarnya, saya lihat itu. Kalau dulu dimulai dari isim, fiil, terakhir huruf. Ini justru dibalik, huruf dulu. Huruf dulu. Ya. Huruf ya. Huruf ini dalam Al-Qur'an lebih daripada 50% kalau dengan pengulangannya itu. Padahal cuma pendek-pendek. Ya, dengan pendek-pendek saja. Ya. Jadi huruf ini dibagi huruf jar, huruf apa sampai 26 kelompok. Dan dilakukan, makanya senang nyanyi-nyanyi dengan dilakukan hurufnya dengan artinya ya. Jadi mudah dikelompokkan dengan ya. Saya ini ikuti itu kursus online. Ya. Cuma saya tidak bisa nyanyi. Jadi kalau setoran nyanyi saya ya. Nah, dengan ini nanti dipraktekkan di Al-Qur'an, baca ketemu huruf. Ya. Jadi dengan tahu artinya huruf ini dan fungsinya nanti insya Allah terasa mudah gitu. Ya. Saya baru belum sebulan rasanya. Ini sudah selesai 26 kelompok huruf itu. Kalau saya pandai nyanyi mungkin tak nyanyikan. Tapi ada di aneh itu di online apa namanya? Baca tasrifan. Iya. Ya. Nanti dibuka di Google. Ya. Bisa mendaftar. Jadi katanya dia itu insya Allah ini akan menjadi metode pembelajaran yang gebiar nanti. Karena dia yang ikut kursus online dengan offline itu ada. Dan kaset-kasetnya dia ada. Ya. Jadi ini kabar baik kalau ada minat seperti itu. Nanti akan sampai kepada bagaimana bisa baca kitab kuning. Kitab kuning itu sebenarnya warnanya itu kuning. Iya, kertasnya kuning. Kenapa di kertas kuning? Karena image-nya dulu itu supaya ini murah harganya kitab itu. Maka ditulis di kertas kuning. Ya. Jadi itu maksudnya supaya murah jadinya. Jadi tulis di
Kertas koran. Iya, terjangkau. Itu maksudnya sebenarnya. Iya, yang image-nya itu biasa dikatakan kitab gondol karena tidak ada harakatnya. Iya. Padahal lebih mudah bacanya itu karena sembarang dibaca apa. Iya. Jadi ya itu mungkin jawaban saya, bahwa kalaupun kita mau sebenarnya tinggal keinginan. Kalau sedikit terbuka nanti itu, sekarang kan belum menarik rasanya. Ya, kalau sudah tertarik nanti gampang. Yang jadi berat ini karena kita belum tertarik. Tapi kalau sudah tertarik, ya, apa kata orang yang sudah tertarik dengan gunung pun akan, ya, Masya Allah. Kalau Al-Quran ini sebenarnya bahasa Arab ini kita bisa mengerti ya menjadi sumber energi sebenarnya. Ya, jadi bisa kita satukan antara ucapan dan pikiran dengan Kalau tidak ya memang seperti itu. Ya. Jadi metode tadi mungkin bisa dibuka di Google, bisa daftar, nanti bisa ikut pelatihannya. Sedikit-sedikit ada mengerti. Ya. Jadi anunya itu penyampaiannya nanti dikasih huruf-huruf itu dibaca dengan artinya. Ya, jadi kita tahu huruf apa, kelompok huruf apa, apa artinya. Iya. Nanti sampai 26 kelompok huruf itu sudah sekian itu. Maka kalau sudah tahu artinya ya tadi sudah ada ketertarikan baca ngerti. Ya, nanti karena ini baru sampai di situ nanti ada fiil, ada isim. Ya. Ini baru fiilnya ya, hurufnya yang yang tadinya itu terakhir biasa disampaikan, ini justru di awal jadi mudah gitu. Jadi tidak terasa berat. Apa motonya di sana? Anak-anak saja bisa katanya. Iya, apalagi iya. Baik. Ya. Saya mau penjelasan lanjutan bagaimana menyikapi pertanyaan setelah 30 tahun. Kan ada yang bilang ketika Khalifah itu cuma 30 tahun. Bagaimana kita menjelaskan setelah itu kan sampai ke Turki Utsmani. Jadi nggak semuanya itu dipanggil sebagai Khalifah, dan nggak semuanya juga dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Bahkan Turki itu Utsmaniyah itu banyak disebut sultan. Bagaimana kita menjelaskan Khalifah tentang urutan selanjutnya setelah 30 tahun? Ya, baik. Jadi kan ada juga yang mengatakan bahwa khilafah itu ada setelah Nabi wafat. Ya. Tapi perlu dipahami bahwa adanya itu karena sabda Nabi. Ya kan? Ya. Jadi sahabat ini tidak berinisiatif dengan sendirinya, karena Nabi sudah mengatakan setelah aku tidak ada Nabi, yang bakal ada adalah khalifah. Nah, Nabi tidak membatasi, tidak membatasi bahwa sampai istilahnya dikatakan di 30 tahun, tidak membatasi sampai di situ saja karena ada hadis lain. Ya. Nah, saya tadi ikuti bahwa hadis ada yang mengatakan 5 fase ya. Nubuwah, khilafah alami haji nubuwah, kemudian mulkan adhan, mulkan jabariyah, kemudian khilafah alami haji nubuwah. Ada hadis lain yang mengatakan 3 fase. Ada hadis lain lagi yang mengatakan 2 fase. Ya. Jadi dari perbedaan ini bagaimana? Ya.
Kalau 30 tahun ini biasa Khalifah mengatakan ya ini apa dari Quraisy apa ya, ada yang mengatakan begitu, a'immatul muslimin Quraisy ya. Ya, selain itu, jadi ada kata selain itu, ya. Kemudian At-Taubah 100 ini menjadi, kalau menurut saya menjadi pegangan yang, ya, yang singkat tapi meluas gitu, tidak terbatas, ya. Kalau yang lain hadis, iyalah. Nah, ini Quran. Ya. Jadi umumnya orang tidak mengangkat ini. Maka tadi saya katakan bahwa kita ini atau bahasa 100 ini mesti ya. Karena memang tidak dijelaskan di situ, tapi dengan sendirinya orang ini sudah paham bahwa setelah Nabi ada khalifah dan tidak berakhir dengan yang 30 tahun Khulafaur Rasyidin ini. Buktinya kan seperti itu. Buktinya ada beberapa pengertian bahwa yang dimaksud apa? Kerajaan, ya, kerajaan atau mulkan ini setelah runtuhnya kekhalifahan ini baru dia katakan mulkan. Jadi setelah Utsmaniyah itu baru dia katakan mulkan. Bahkan sekarang ini katakan mulkan Jabariyah yang sesungguhnya kalau menurut penjelasan khalifah ini yang Nabi utarakan 5 fase ini adalah kepemimpinan Islam semua. Ya, bukan di luar itu seperti republik ini, bukan itu yang sehingga republik ini mau dikatakan apa? Mulkan Adhan, bukan itu. Di luar itu. Iya, jadi bukan mulkan ini, memang di luar itu. Yang dimaksud tadi ini pengatasnamaan khilafah itu, ya, karena sudah paham bahwa kepemimpinan Islam itu tidak ada yang lain kecuali khalifah, sehingga raja-raja, apa mulkan-mulkan itu tetap juga mengaku kekhalifahan karena tidak bisa kalau apa dengan nama lain maka dia katakan bukan pemimpin Islam. Nah, ini mereka masih mengatasnamakan pemimpin Islam walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan itu. Ya. Ya. Jadi begitu buktinya bahwa tetap atas nama kekhalifahan. Ya. Jadi apa? Setelah runtuhnya itu memang nggak ada. Ya, maka karena apa namanya dari ada dan tidak adanya ada jedahnya gitu, ada jedahnya. Jadi seperti masa nubuah ke Minhajun Nubuwah. Nah, setelah Minhajun Nubuwah setelah 30 tahun ini, nah, itu ada jedahnya ke Mulkan Adhan. Iya. Sekalipun di antara Mulkan Adhan ini ada yang konsisten, baru mereka mengatakan, ini baru khilafah, baru khalifah Umar bin Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid. Padahal mereka ini hidup di antara mulkan-mulkan itu juga. Iya. Nah, maka mulkan itu juga sebenarnya khalifah. Nah, cuma ya itu tadi lebih banyak tidak anunya mungkin sehingga iya. Saya kira itu. Oke, masih ada waktu 10 menit. Pertanyaan terakhir mungkin. Ya, apa ada? Ada berapa macam jenis ulama itu? Majelis ulama. Jenis ulama. Macam ulama apa majelis? Oh. Iya. Kalau dia itu ada ulama su, ya, dan namanya ulama su. Yang biasa juga diistilahkan mungkin kalau dengan apa namanya
disematkan dengan kitab itu ahlu kitab. Jadi apa yang dimaksud dengan ahlul kitab ya? Kalau dalam Al-Quran itu, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, kenapa kamu campur baurkan antara hak dan yang batil? Iya, jadi ahlu kitab mencampur baurkan. Ya. Jadi ada dua itu ya. Ulama su dan ulama rabbani. Ya, ulama. Ya. Ada dua, ya. Maka sebagaimana hadis dikatakan bahwa nanti ada penyeru. Ya, ada yang penyeru kepada kebaikan, ada penyeru kepada ya. Apa tanda-tandanya? Ya, dia seperti bahasa kita. Pakai ayat ya. Ya. Maka ya disitulah memang perlu kejelian. Ya. Perlu kejelian. Seperti juga dalam surah Ibrahim itu. Surah Ibrahim, surah 14 ayat berapa ya? Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Ya. Jadi di situ wa ahallu qaumahum. Itu ada kaum, berarti dia pemimpin. Ya. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengganti nikmat Allah? Nikmat Allah diganti dengan kufran. Ya. Dengan kekufuran. Ya. Apa namanya kekufuran? Ya. Mengingkari itu nikmat Allah itu. Ya. Dan menarik pengikutnya daral bawar ke tempat kebinasaan. Ya. Jadi ya itu. Kalau kita perhatikan tadi bahwa pertarungan antara yang mengajak kepada al-haq ini ya sering juga kita ini dianggap berapa kamu? Berapa? Dibanding dengan yang jadi sering nilai kebenaran ini dilihat karena jumlahnya yang ya. Maka kita ini yang tidak ternilai ini dianggap apa kamu ini. Tapi di sisi lain yang harus menguatkan diri kita, ada hadis Nabi yang mengatakan Islam itu asing. Al-Islamu gharib wa sayaudu gharib. Jadi dulu awalnya itu Islam asing, setelah itu jadi boomingnya. Nah, kemudian menurun mulai asing lagi. Jadi ini kita mulai asing lagi. Wa sayaudu gharib. Akan kembali iya. Jadi inilah yang harus kita. Saya ini orang asing dan beruntunglah fatuba lil ghuraba. Iya, maka beruntunglah ya. Saya di keluarga sendiri, di keluarga istri, ya seperti itu rasanya asing. Asing. Iya. Baik. Tanya singkat aja. Tadi kan orang yang takut sama Allah itu kan ulama. Kan itu laki apa perempuan? Maksudnya orangnya. Laki sama perempuan kalau takut sama Allah ulama. Iya. Tapi yang selama ini kok laki terus ulama. Iya. Perempuan itu ya mungkin karena apa namanya? Memang karakternya tidak muncul ya. Tapi ya itu kalau kita lihat bahwa sesungguhnya melihat ayat itu kita semua ini punya peluang untuk jadi ulama. Laki maupun perempuan.
besar atau anak kecil, besar atau dewasa. Dan dulu sudah ada seperti itu. Coba ya, saya tidak tahu ceritanya, biasa Zainuddin mengatakan itu. Ada seorang guru di antara sekian muridnya ini banyak, cuma satu yang disayang betul. Sehingga yang lainnya iri. Kenapa iri? Iya, satu saat semuanya dikasih burung ini, bawa pisau. Kamu sembelih di tempat yang kira-kira nggak ada yang lihat kamu. Begitu bertebaran semuanya datang, sudah dibawa pisaunya dengan, kecuali satu. Tanya, loh kok nggak dipotong? Saya tidak menemukan tempat yang nggak ada yang lihat saya. Tidak menemukan tempat yang tidak ada yang lihatnya, pasti ada yang lihat. Wah, jauh. Jadi masih katakanlah masih berguru, dia dikatakan, ini ulama ini. Ini ulama ini. Dia merasa tidak ada tempat yang pasti ada yang lihat. Nah, orang tadi tidak ada orang yang lihat. Kalau dia ini ada Allah yang lihat. Ya, jadi masih, iya. Jadi itu bahwa kita ini semua punya peluang menjadi ulama. Bagaimana? Maka definisinya ulama itu apa? Mari kita jadikan sarana yang ada ini menjadi, kita ingat kepada sifat jalal Allah. Lihat api, aduh, kalau begini saja bagaimana di neraka ini? Sehingga kita tidak gampang-gampang melanggar. Ya, karena ancaman ini. Ya. Jadi semua sarana ini kita jadikan sebagai pengingat bahwa apa yang kita lakukan mesti ada balasannya. Ya. Dan kita tidak mau mendapatkan balasan yang tidak menyenangkan, maka berbuatlah yang kira-kira, bukan kira-kira ya, yang pasti, karena Allah sudah tetapkan kalau berbuat baik, iya, pasti dibalas dengan kebaikan. Saya kira itu. Jazakallah. Baik. Alhamdulillah, artinya dan pertanyaan. Ini waktu kita menuju sesuai jadwal yang kita pada acara pada malam hari ini. Untuk itu, untuk malam ini materi pertama alhamdulillah telah kesadaran yang baik, dan mudah-mudahan menjadikan kita semakin paham tentang Islam itu sendiri. Untuk materi pertama telah selesai pada malam hari tentang tahdidul qasd malam ini. Untuk sebelum waktu persiapan istirahat, mari kita tutup ya. Kita tutup tahdidul qasd pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah.